Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita sudah sampai pada kubus dan balok kemarin ya. Dan sekarang kita masuk ke pengolahan data. Pengolahan data itu ada di halaman 112. Oke, maksudnya apa sih pengolahan data itu? Simple. Pengolahan data itu simple, gampang. Kalian perhatikan ya. Di sini ada mengumpulkan data dan membaca data. Mengumpulkan datanya seperti apa sih? Nah, kita bisa lihat, ini bisa pencatatan langsung. Pencatatan langsung seperti apa sih? Nah, seorang wasit bertanding bulu tangkis mencatat langsung perolehan skor setiap pemain yang sedang bertanding. Oke, jadi setiap wasit pasti dong catat skornya. Nggak mungkin wasit bola, wasit bulu tangkis, atau wasit yang lain-lain itu nggak mungkin nggak nyatet, pasti itu nyatet. Nah, itu termasuk data, berarti si wasit itu mencatat data ya. Kemudian seorang pedagang sepatu sedang membuat daftar persediaan banyak pasang sepatu sesuai dengan ukuran. Nah, jadi yang namanya jualan sepatu, kita harus tahu stok sepatu kita itu ukuran berapa, modelnya kayak gimana, ada berapa jumlahnya, itu harus tahu. Namanya berdagang, ya harus tahu dong. Nah, jadi tidak hanya kalian bisa lihat jumlah sepatunya gitu yang ada di etalasenya dia, tapi dia juga punya catatan sendiri gitu. Misal ukuran sepatu 36, ada berapa pasang? 6 pasang. Kemudian 38, ada 7 pasang. Kemudian 40, nomor 40 ada 8 pasang. Nomor 41 ada 8 pasang. Seperti itu ya. Lanjut di halaman 114. Bisa melakukan wawancara. Nah, wawancara di sini misalnya di sini ada ukuran sepatu. Terserah, bebas. Wawancara itu macam-macam ya, nggak terkait dengan ini saja, tapi ada banyak. Wawancara seperti ukuran sepatu, wawancara hobi, wawancara masakan mama yang paling enak apa, atau makanan yang pernah kamu buat apa, itu termasuk wawancara. Dan teman kamu itu seperti mendata. Nah, kemudian penelitian. Di sini ada contohnya tentang mengetahui jenis kendaraan yang paling sering yang banyak melintas di jalan sekitar rumah kamu. Nah, ada sepeda motor, sedan, minibus, truk. Itu udah berapa kali dia lewat ya. Kemudian ada juga yang dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner. Jadi, kuesionernya seperti ini. Nah, kuesioner olahraga kegemaran siswa kelas 5. Namanya siapa? Kemudian pilih salah satu olahraga kegemaranmu. Nah, ini termasuk kuesioner. Kuesioner adalah memilih salah satu atau dua atau tiga atau bahkan semua yang kalian suka. Itu adalah kuesioner. Nanti kuesioner itu didata, dilihat, oh ada berarti anak kelas 5 lebih banyak yang suka sepak bola. Oh, berarti anak laki-lakinya lebih banyak yang sepak bola. Kalau anak perempuannya lebih suka bulu tangkis, seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke halaman 116. Nah, di sini ada membaca data dalam bentuk daftar. Ini adalah contoh daftar ya. Contoh daftar itu ada seperti ini, ada yang seperti ini ya. Jadi kalian bisa dilihat olahraga kegemaran siswa kelas 5. Sepak bola ada 7 siswa. Futsal ada 8 siswa. Basket 5 siswa. Voli 3 siswa. Renang 5 siswa. Bulu tangkis 4 siswa. Nah, jadi kita bisa membaca anak kelas 5 yang suka bermain sepak bola ada 7 siswa. Oke. Anak kelas 5 yang suka bermain futsal ada 8 siswa. Anak kelas 5 yang suka basket ada 5 siswa. Kemudian anak kelas 5 yang suka voli ada 3 siswa. Begitu seterusnya. Yang suka renang ada 5 siswa, yang suka bulu tangkis ada 4 siswa. Seperti itu. Sama seperti daftar yang ada di bawah ini. Di sini ada beberapa 12 SD negeri tingkat kecamatan yang mendaftar sebagai peserta lomba mewarnai. Oke. Jadi di sini kita bisa baca
SDN carikan itu pesertanya ada 10 anak yang mengikuti lomba mewarnai. Begitu juga bendo 1 itu 5 anak yang ikut lomba. Bendo 2 juga 5 anak. Nah, SD Soco itu ada 8 anak. Begitu seterusnya. Itu cara membacanya. Cara membaca lewat daftar. Nah, sekarang lanjut membaca dalam bentuk tabel. Ini adalah tabel. Kalau yang tadi ini adalah daftar. Tabel itu ada berupa kotak-kotak seperti ini. Itu tabel, ya. Kegemaran siswa kelas 5, ada nomor 1 sampai 5, itu ada melukis, menari, bermain musik, bermain bola, dan membaca buku cerita. Nah, banyaknya siswa yang menyukai melukis, ada 6 siswa, yang suka menari, 5 siswa, yang bermain musik, 7 siswa, yang suka main bola, 8 siswa, yang suka membaca buku cerita, ada 4 siswa. Seperti itu, ya. Kemudian, membaca dalam bentuk diagram. Ini adalah diagram. Diagram yang dimaksud adalah memang seperti tabel, tapi dia mempunyai keterangan seperti ini. Ini adalah buku. Buku ini merupakan satu, ya, merupakan satu buku. Contoh, kita bisa melihat ini, cara menghitungnya ini dengan satu buku. Berarti piktogram jumlah buku cerita yang dimiliki siswa. Mita mempunyai 4 buku, ya. Di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti si Mita mempunyai 4 buku cerita. Kemudian Bayu mempunyai 2 buku cerita. Kemudian Fitri mempunyai 3 buku cerita, Edo 1 buku cerita, dan Ajeng mempunyai 5 buku cerita. Itu cara membacanya. Nah, beda lagi kalau yang di diagram yang di bawah. Yang di bawah, keterangannya ini adalah 10 rumah. Ini, gambar ini, yang dimaksud adalah 10 rumah. Satu ini adalah 10 rumah. Jadi, perumahan Mawar itu ada 1, 2, 3, 4. Berarti 40. Kenapa 40? 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Atau kalian lebih gampang seperti 10, 20, 30, 40, terserah. Yang jelas ini sama dengan 40, ya. Ini sama dengan 40. Di sini sudah ada, ya. Kemudian perumahan Bougainville 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 dikali 10 jadi 50. Atau kalian juga bisa menghitung 10, 20, 30, 40, 50. Terserah kalian mau seperti apa. Jadi perumahan Bougainville ada 50. Nah, benar kan? Ada 50. Kemudian perumahan Cempaka ada 70. Kemudian perumahan Gading ada 60. Perumahan Soka ada 80. Seperti itu, ya. Lanjut.